sering disebut dengan COVID-19 adalah salah satu virus mematikan yang kini ada di Indonesia. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Siapapun dapat terinfeksi virus corona, akan tetapi bayi, anak kecil, dan lansia, serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Infeksi virus corona disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti percikan air liur pengidap, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang sesuatu yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya, yaitu flu, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, merasa tidak enak badan, demam yang mungkin cukup tinggi, dan sesak nafas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, bayi, dan lansia. Untuk mendiagnosis infeksi virus corona, dokter akan mengawali dengan pemeriksaan secara detail. Dokter mungkin juga akan melakukan tes dahak, mengambil sampel dari tenggorokan, atau spesimen pernafasan lainnya. Untuk kasus yang diduga terinfeksi virus corona, dokter akan melakukan uji swab. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona. Namun, setidaknya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko terjangkit virus ini. Contohnya, sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Membersihkan permukaan benda yang sering digunakan. Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu, kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Gunakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran napas. Minum vitamin untuk menjaga stamina tubuh. Teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai virus corona. Dan untuk saat ini adalah pembahasan puncak, yaitu membahas mengenai hubungan virus corona dengan kewarganegaraan Indonesia. Apa sih hubungannya? Simak video ini sampai selesai ya. Semangat! Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita sebagai warga negara Indonesia berada pada fase ujian. Di fase ini kita harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia dengan cara bersatu mendukung pencegahan virus corona. Kita tidak boleh mengucilkan atau acuh tak acuh kepada warga yang terkena virus corona. Justru, kita harus bersatu melawan bersama dan saling mendukung satu sama lain. Kita juga harus membantu dokter, perawat rumah sakit, pegawai rumah sakit, dan pihak yang ikut serta dalam pencegahan virus corona ini dengan cara mematuhi aturan-aturan pemerintah untuk mencegah virus ini sebagai rasa ikut serta kita dalam mencegah virus corona. Jika kita merasa tidak enak badan atau merasa timbul gejala-gejala terinfeksi virus corona, kita harus sadar diri, serta kita harus mengisolasi diri secara mandiri.
Jika kita merasa tidak enak badan dan ada salah satu gejala virus corona, maka segeralah mengambil tindakan sesuai dengan aturan yang ada. Teman-teman, ada sedikit pesan dari saya. Jangan sekali-kali Anda menyepelekan masalah virus corona atau malah justru menyembunyikannya dengan alasan takut dikucilkan atau dijauhi oleh warga sekitar. Karena virus corona mudah menyebar dan dampaknya begitu serius. Jika kita menyembunyikan akan berdampak kepada lingkungan sekitar kita. Kasihan anak-anak dan bayi yang tak berdosa ikut merasakan dampak dari keegoisan Anda. Jika kita kaitkan dengan hak asasi manusia, penderita virus corona memiliki hak untuk sembuh, dan kita sebagai orang yang tidak menderita virus corona memiliki kewajiban untuk membantu pemutusan rantai virus corona dan membantu pemerintah, terutama dokter, perawat, dan pegawai rumah sakit lainnya, serta pihak yang ikut serta dalam penanganan virus corona, dengan cara mengikuti aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, serta kita harus menjaga stamina dan kesehatan tubuh masing-masing. Apalagi sekarang, sekolah dan universitas mengganti proses pembelajaran yang biasanya di kelas menjadi di rumah. Namun hal itu disalahgunakan oleh beberapa siswa atau mahasiswa yang seharusnya di rumah saja, tidak boleh kemana-mana agar memutus rantai virus corona, malah justru digunakan untuk liburan dan jalan-jalan. Oleh karena itu, mari kita bersatu melawan virus corona agar segera membaik dan memutus rantai virus corona, dan terutama jangan menyepelekan dan ikuti semua aturan dari pemerintah. Jangan menyalahgunakan aturan yang di rumah saja untuk jalan-jalan. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.